menjaga bisnis tumbuh dan berkembang, bahkan memenangkan persaingan di tengah persaingan bisnis yang kian kompetitif di era digital saat ini, menjadi semakin menantang. Selain membutuhkan kreativitas dan inovasi yang tepat, brand dan perusahaan perlu beradaptasi terhadap tren perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen. Tidak hanya itu saja, brand juga harus memiliki strategi yang tepat guna meningkatkan penjualan melalui platform digital. Memahami dinamika yang terjadi dalam menjalankan bisnis di era saat ini, pada Kamis 26 Juni 2025, Infobrand.id bekerjasama dengan Trust & Co Indonesia kembali menghadirkan Infobrand Forum, rangkaian seminar nasional dan awarding ceremony yang menghadirkan tema penting dan penghargaan yang prestisius. Seminar dengan tema Strategies to Increase Sales and Win the Market disampaikan oleh Bapak Deddy Budiman MPD selaku Champion Sales Trainer and Founder Asosiasi Sales Director Indonesia. Dalam pemaparannya, Deddy Budiman mengatakan, dunia bisnis berubah dengan sangat cepat menuntut pelaku bisnis harus terus beradaptasi. Dan ternyata, Bapak Ibu, gurita itu adalah salah satu makhluk paling adaptif di dunia. Tidak hanya cerdas, Bapak Ibu, tetapi gurita ini juga memiliki kemampuan unik yang membuatnya bisa bertahan di berbagai kondisi sulit sekalipun. Sekarang ini banyak orang bilang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Dan kita akan belajar dari gurita hari ini. Jadi pulang Bapak sekalian bawa gurita ya, bukan gurita makanan ya, tapi gurita apa yang mesti kita lakukan ya. Jadi balik lagi adaptif. Adaptif itu berasal dari bahasa Latin adaptare yang berarti menyesuaikan atau membuat suatu jadi cocok, Bapak Ibu. Kata ini menggambarkan sifat atau kemampuan untuk berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi baru. Artinya, ketika kita ngomong soal adaptif, kita harus memastikan kita sama dia sama. Menyesuaikan diri. Ada chemistry-nya, kalau enggak ya nggak cocok Bapak Ibu. Tadi dijelaskan, brand luar biasa, kenapa orang pilih? Ada satu hal, cocok dia sama Anda. Nah kalau Anda tidak bisa cocok sama customer Anda, bagaimana mereka membeli? Jadi tugas kita adalah bagaimana melakukan adaptasi. Adaptasi itu adalah membuat sesuatu jadi cocok. Pak, ekonomi lagi susah. Bagaimana kita membuat cocok tetap walaupun kondisi lagi susah? Bapak Ibu sekalian, banyak orang cerita, wah sekarang omset menurun. Saya bilang ketika omset lagi menurun Bapak Ibu, saatnya untuk training Bapak Ibu. Walaupun seorang training gitu ya, kok mesti training Dad? Iya, karena kalau lagi omset banyak, Anda nggak cukup waktu buat training, betul gak ya? Iya, wah omset banyak begini, nggak bisa training. Nah lagi sepi lah training lah, biar nanti normal udah pinter lagi, betul gak Bapak Ibu? Iya. Mohon maaf kalau yang di depan, orang sales jadi jualan mulu kerjaannya Bapak Ibu, betul ya? Ya jadi kita mesti gimana, apa yang harus kita lakukan? Adaptive selling behavior, karena temanya adalah sales. Adaptive selling behavior adalah kemampuan kita sebagai owner untuk menyesuaikan strategi dan komunikasi penjualan agar selaras. Lihat Bapak Ibu, bahasanya sama lagi ya, chemistry, cocok, selaras, itu adaptif Bapak Ibu. Selaras dengan berbagai jenis pelanggan serta beradaptasi secara efektif terhadap kondisi lingkungan yang dinamis. Dan saya bersyukur saya termasuk orang yang dinamis Bapak Ibu, karena nama saya Deddy artinya derap dinamis Bapak Ibu gitu ya, berderap dengan dinamis terus ya, jadi Deddy derap dinamis. Jadi kita mesti bergerak dengan dinamis. Nah, lalu bagaimana? Mari dibawa pulang guritanya Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa beradaptasi? Yang pertama Bapak Ibu, Anda harus gigih, bukan pakai T, gigit, gigih Bapak Ibu, yaitu tangguh dalam menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah. Jadi memang kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu sekalian, tapi jangan bilang, aduh susah, tambah susah Bapak Ibu. Justru lagi susah ini, kita mesti gigih. Seorang pejuang hebat teruji saat banyak masalah Bapak Ibu. Seperti gurita yang bisa bertahan di berbagai kondisi laut, dalam menjual Anda harus gigih mengejar target meskipun menghadapi tantangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah hampir 30 tahun di dunia sales. Bapak Ibu juga mungkin banyak di dunia sales ya. Orang sales yang hebat itu teruji saat lagi susah Bapak Ibu. Kalau lagi omset, lagi ekonomi baik-baik saja, semua bisa jualan Bapak Ibu. Mungkin office boy yang nerapin juga bisa jualan dia. Tapi lagi susah, tidak semua orang bisa jualan. Makanya orang yang hebat, jualan itu harus gigih.
Di momen istimewa yang digelar di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, Kamis 26 Juni, Infobrand.id dan Trust & Co Indonesia juga menghadirkan dua penghargaan bergengsi, yakni Indonesia Digital Popular Brand Award 2025 dan Brand Choice Award 2025. Indonesia Digital Popular Brand Award merupakan penghargaan bergengsi bagi brand-brand di Indonesia yang telah sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas brandnya melalui media digital atau internet sehingga unggul dan populer dibandingkan brand-brand lainnya. Sementara, Brand Choice Award merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada brand-brand nasional maupun internasional yang sukses memasarkan produk melalui marketplace dan telah terbukti menjadi pilihan favorit konsumen di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan dari staf ahli bidang sosial, ekonomi, dan budaya Kementerian Komunikasi Informatika, nilai gross merchandise value dari ekonomi digital Indonesia tumbuh signifikan dari 80 miliar pada tahun 2023 menjadi 90 miliar US dollar pada tahun 2024. Dengan e-commerce sebagai pemain utama yang menyumbang hingga lebih dari 72 hingga 74% dari nilai tersebut. Bahkan nilai ekonomi digital diproyeksikan bakal tumbuh hingga 130 miliar US dollar pada tahun 2030. Dan tentu saja dapat diartikan peluang besar biasanya bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk tumbuh dan mengokohkan posisinya baik di pasar domestik maupun di pasar global. Sejalan dengan pertumbuhan ini, tentu saja Infobrand.id dan Trust & Co Indonesia dengan bangga kembali mempersembahkan dua apresiasi bergengsi bagi brand-brand yang berhasil tumbuh dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Pertama, Indonesia Digital Popular Brand 2025, yaitu penghargaan yang telah ke-35 kalinya kami selenggarakan dan dianugerahkan kepada brand-brand yang telah berhasil membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas brandnya melalui media digital sehingga unggul dan populer dibanding brand lainnya di kategori sejenis. Dan kedua, Brand Choice Award 2025 merupakan apresiasi yang telah ke-14 kalinya kami selenggarakan, diberikan kepada brand-brand yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan dinilai telah berhasil menjadi pilihan konsumen di Indonesia. Indonesia Digital Popular Brand diberikan kepada brand-brand populer di ranah digital berdasarkan hasil riset dan penilaian Indonesia Digital Popular Brand Index yang dilakukan oleh Trust & Co Indonesia. Penghargaan didasarkan pada 3 parameter penilaian, yakni Search Engine Base, Social Media Base, dan Website Base. Berdasarkan data 10 kategori teratas pada fase kedua tahun ini, Bapak Ibu, ini adalah beberapa kategori yang mendapatkan peringkat teratas di dalam Indonesia Digital Popular Brand Index 2025 fase kedua, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat yang pertama adalah situs jual beli online. Ini sudah pasti ya, karena memang ini masyarakat Indonesia ketika berbelanja gitu ya, membeli suatu produk sudah pasti mereka mengakses berbagai marketplace di Indonesia. Nah, secara ulasan Bapak Ibu, secara ulasan mencapai 119,3 juta ulasan. Dengan average bulanan Bapak Ibu dicari oleh pengguna internet mencapai 9,7 juta pencarian Bapak Ibu. Sementara yang mengakses websitenya mencapai 16,05 juta akses. Kedua adalah platform booking penginapan hotel. Ketiga adalah supermarket, perkakas dan dekorasi rumah Bapak Ibu. Keempat adalah aplikasi konsultasi dokter. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Nah, aplikasi ini kalau pada saat zaman pandemi gitu ya, di saat pandemi ini pencariannya sangat tinggi, tapi ternyata pada saat setelah after pandemi pun average bulanannya pencariannya mencapai 243.000 pencarian masyarakat atau netizen yang mencari brand-brand tersebut, sehingga angkanya masih sangat tinggi dengan ulasan 14,5 juta ulasan Bapak Ibu. Nah, secara average bulanannya yang
mengakses platform aplikasi ini atau websitenya juga mencapai 94,1 juta. Nah, selanjutnya adalah platform streaming video, Bapak Ibu. Sekarang eranya digital, sudah pasti produk-produk streaming video ini juga mengalami peningkatan gitu ya. Ini juga terbukti dengan data-data yang berhasil kami dapatkan. Selanjutnya ada bumbu penyedap, game konsol, dan juga broker properti, gadai, rice cooker. Nah, ini yang mungkin menarik adalah saya akan melihat dari data gadai, Bapak Ibu. Ternyata orang Indonesia yang mencari brand gadai di Indonesia mencapai 442.000 pencarian. Average bulanan, artinya secara pasar besar. Sehingga kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, kenapa banyak sekali brand gadai tumbuh di Indonesia, memang secara demand atau secara marketnya memang sangat tinggi gitu ya, sangat tinggi. Dan secara akses ulasannya mencapai 5,5 juta dan visitor per bulannya 98.000, karena gadai ini rata-rata offline, sehingga mereka berkunjung secara langsung ke outlet. Tapi ketika mereka mencari, ternyata sangat tinggi Bapak Ibu. Sementara, Brand Choice Award diberikan berdasarkan hasil riset Brand Choice Index dengan mengacu pada 3 parameter penilaian, yakni Digital Brand Awareness Aspect, Digital Consumer Choice Aspect, dan Digital Consumer Review and Rating Aspect. Adapun brand-brand peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2025 antara lain Flimty untuk kategori suplemen serat, MyRepublic untuk kategori internet berlangganan, Allianz Syariah untuk kategori asuransi jiwa syariah, Vika untuk kategori solar water heater, Enervon-C untuk kategori vitamin C, dan Oxon untuk kategori juicer, pisau dapur, dan panci presto. Dan beberapa brand peraih Brand Choice Award 2025 dalam event tersebut antara lain brand Hansaplast untuk kategori plester luka, dan Simba untuk kategori sereal, dan masih banyak brand-brand lainnya. Terima kasih yang terhormat Ibu Susilowati Ningsih sebagai CEO dari infobrand.id, Bapak Tri Raharjo sebagai CEO dari Trust & Co, dan Bapak Alexis Iskandar sebagai CEO dari IM Focus. Ya, kami sangat berbahagia MyRepublic telah mendapatkan Indonesia Digital Popular Brand 2025 Brand Choice Awards 2025 kepada Simba. Penghargaan ini akhirnya terus menjadi pengakuan atas strategi yang tepat. And this recognition belongs to our loyal customers, partners, and the amazing team behind Oxon. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh konsumen yang telah mempercayai Enervon-C. Flimty akan terus bisa berinovasi, memberikan produk-produk yang sangat solutif bagi masyarakat luas, terutama di Indonesia dan juga dunia. Terima kasih.